Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 dengan anggota Rangga Aulia Rahman, Rinar Timothy Antonio Siregar, Deva Muhammad Romero, serta Rian Kusnadi dengan NIM tertera akan melakukan presentasi terhadap model machine learning yang sudah kami buat. Jadi pada proyek kali ini kami mengeksplor sebuah dataset. Dataset yang kami pilih berisi data pengukuran karakteristik sel nukleus pada penderita kanker payudara. Features dalam dataset dikomputasi dari digitized image dari fine needle aspirate atau FNA dari massa sebuah payudara. Mereka mendeskripsikan karakteristik sel nukleus yang ada di image. Jadi kami mengklasifikasikan dua diagnosis antara kanker tersebut bersifat malignant atau ganas atau benign atau jinak. Dari image dikomputasikanlah 10 feature dengan real value untuk setiap sel nukleus. 10 feature dengan real value tersebut antara lain radius atau mean jarak dari tengah sel ke titik pinggiran atau perimeter, texture atau standar derivatif dari nilai grayscale, lalu ada perimeter, area smoothness atau local variation in radius length, lalu ada compactness atau perimeter pangkat 2 dibagi area dikurangi 1, lalu ada concavity atau keparahan bagian yang bersifat konkav dari kontur yang ada, lalu juga ada concave points atau jumlah bagian yang bersifat konkav dari kontur, lalu ada symmetry dan fractal dimension. Dari data-data real value ini dikomputasikanlah beberapa hal seperti mean, standar error, dan mean dari 3 feature terbesar untuk setiap image. Jadi serta beberapa komputasi lain yang pada akhirnya jadi ada 32 total feature di dalam dataset. Semua value dalam dataset ditulis sampai 4 angka penting. Di dalam dataset class distribution-nya ada 357 kasus benign dan 212 kasus malignant. Objektif kami pada proyek ini adalah kami membangun sistem naive Bayes yang akan ditrain dengan dataset ini agar dapat mendiagnosis apakah suatu kasus kanker payudara itu bersifat malignant atau benign. Oke, selanjutnya yaitu metode yang kita gunakan. Metode yang kami gunakan di sini adalah metode naive Bayes classifier. Nah, kenapa menggunakan metode naive Bayes classifier? Alasan pertamanya adalah karena simplicity dan kemudahan dalam implementasi programnya. Selain itu, metode naive Bayes ini tergolong cepat, sehingga dapat di-running dengan cepat dan secara real time, sehingga tidak membutuhkan waktu lama. Oke, kita memilih metode Gaussian naive Bayes karena dataset yang digunakan seperti tadi dijelaskan itu sudah mengandung nilai mean dan standar error dari feature-feature yang dipertimbangkan. Selain itu juga distribusi dari dataset nilai dataset yang kami gunakan itu berdistribusi normal. Kemudian alasan keduanya yaitu intinya di paper oleh L.I. Dairos, Bakar, dan Othman, dia membandingkan performance metode naive Bayes dengan beberapa algoritma machine learning lain, yaitu logistic regression, K-star, decision tree, neural network, dan satu algoritma rule based yaitu zero R. Metode naive Bayes ini mengalahkan performance algoritma machine learning yang lain pada 6 dari 10 dataset yang digunakan, di mana dataset itu di bidang medical. Nah, maka dari itu kami memilih metode ini karena performance-nya yang baik pada aplikasi di bidang medical, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa metode naive Bayes ini cocok untuk diaplikasikan dalam bidang medical. Untuk hasil dari model kami, itu dapat dilihat dari berbagai aspek dari keluarannya. Yang pertama adalah perbandingan variabel Y prediction dan Y test. Y prediction adalah sebuah variabel yang berisi hasil prediksi diagnosis oleh Gaussian naive Bayes method, dan kami membandingkannya dengan Y test yang berisi diagnosis sesungguhnya berdasarkan data yang kami dapatkan. Dapat terlihat nanti pada saat simulasi bahwa hasilnya cukup similar, dan juga dapat terlihat dari confusion matrix dan F1 score-nya bahwa F1 score-nya relatif tinggi dan false positif maupun negatifnya relatif rendah, dan tentu nilai ini akan berubah berdasarkan
berdasarkan variabel berdasarkan data yang diambil karena train test splitnya dilakukan secara acak, mengambil sampel data secara acak. Jadi mungkin hasilnya akan berbeda-beda, tetapi relatif konstan memiliki F1 score di atas 0,85. Jadi kami menganggap model ini cukup baik dan cukup relevan. Kesimpulannya, kami percaya bahwa Gaussian Knife Bias merupakan metode yang cukup baik dalam melakukan klasifikasi kanker payudara berdasarkan features dari kanker tersebut. Hal ini dapat terlihat baik dari plot tiap fitur yang berbentuk relatif normal, konsiderasi mean, error, dan lain sebagainya di dalam dataset, hasil keluarannya, hasil confusion matrix-nya, F1 score, serta penelitian dari para ahli di masa lampau yang tadi telah dijelaskan oleh Dava Muhammad Romero. Untuk paper yang disebutkan barusan, nah itu paper yang tadi saya sebutkan, menurut paper ini dari researcher di University Kebangsaan Malaysia di Malaysia, ditemukan bahwa metode Naive Bayes ini memiliki performance yang lebih baik daripada metode-metode lain seperti logistic regression maupun K-star. Tentu saja disimpulkan dengan kesimpulan ini tidak bisa diambil mentah-mentah di mana metode Naive Bayes adalah metode terbaik karena drawback yang dimiliki metode ini yaitu dalam implementasinya metode Naive Bayes ini tidak memperhitungkan dependensi antara fitur-fitur yang ada, sehingga metode Naive Bayes ini cocoknya dilakukan hibridisasi atau digabungkan dengan metode lain untuk menghasilkan hasil yang lebih akurat. Namun kami kira metode ini sudah cukup baik untuk implementasi di dataset yang kami gunakan sekarang ini. Untuk selanjutnya akan dilakukan running programnya atau demonstrasi. Oke, bisa kita lihat hasil dari running programnya. Di hasil akhirnya, confusion matrix-nya adalah 41, 1, 10, dan 62. Ini artinya untuk diagnosis yang false, baik itu false negatif maupun false positif, ada 10 dan 1, yang berarti itu diagnosis yang kurang tepat dari hasil machine learning yang kita jalankan. Dan F1 score dari confusion matrix tadi adalah 0,88. Ini hanya merupakan harmonic mean dari pembagian true positif dan true negatif yang kita dapatkan dari confusion matrix. Sementara itu, mari kita tengok sedikit untuk algoritma yang menjalankan Naive Bayes ini. Mungkin bisa scroll ke atas sedikit. Oke, cukup di sini. Ya, di sini kan kita pertama menghitung prior probability dan likelihood-nya. Ini penjelasannya mungkin sudah cukup obvious, jadi saya tidak terlalu panjang menjelaskan dan juga sudah ada komen di situ. Intinya kita menghitung prior probability dan likelihood ini karena itu merupakan syarat untuk kita mengetahui hasil dari bias theorem yang akan kita perhitungkan. Nah, setelah itu, jika kita masuk ke logika utama untuk Gaussian Naive Bayes Classifier yang kita pakai, jika kita turun sedikit, ini di logika utama Naive Bayes Classifier ini, intinya adalah kita akan melakukan iterasi untuk semua data sepanjang X-test ini. Kita akan lakukan operasi yang bisa kita lihat dalam loop-nya ini. Kita akan melakukan operasi menghitung likelihood dengan perhitungannya itu calculate likelihood dengan masukan yang kita lihat di situ. Nah, likelihood ini akan digunakan untuk menghitung hasil akhir dari Bayes theorem itu yang disimpan dalam posterior probability, yang dimana itu kita menggunakan list comprehension, yang basically artinya kita membuat list dari list yang sudah ada. Ya, intinya seperti itu. Jadi seperti itu kurang lebih untuk logika utama dari Naive Bayes Classifier-nya, dan ini splitting data frame, intinya membagi data yang kita gunakan untuk tes dan untuk training. Data ini pembagiannya berdasarkan sampel size yang kita inginkan, jadi mungkin bisa berubah-ubah dan merubah nilai hasil akhirnya. Oke, itu seperti itu. Dan yang terakhir, confusion matrix ini intinya adalah kita akan menambahkan nilai di elemen tertentu jika hasilnya sama dengan
jika hasilnya sama dengan dataset awal yang kita miliki. Jika sama berarti true, baik itu true negatif, true positif akan nambah. Jika salah ya yang lain akan bertambah, yaitu false positif atau false negatif. Oke, intinya seperti itu. Nah, itu tadi untuk F1 test. Dan ya, itu rumus untuk F1, hanya rumus untuk F1 test. Dan yang terakhir, kita mengetes Gaussian modelnya dibandingkan dengan dataset awalnya. Kurang lebih seperti itu untuk running dari programnya. Mungkin bisa di-scroll sampai atas, mau menjelaskan sedikit mengenai input yang dimasukkan. Oke, nah bisa dilihat di sini, kami mengambil dataset dengan fitur-fitur yang diambil dengan kita menggunakan semua fitur yang terdapat dari dataset itu, sehingga kita tidak memilih sebagian, tidak memotong dataset, tapi menggunakan semua fitur yang ada dalam dataset. Nah, perlu diperhatikan bahwa user tidak melakukan input apapun, hanya melakukan running program di mana dataset ya yang digunakan sudah tersedia dan dibaca oleh program, sehingga user hanya perlu melakukan running dan akan dihitung confusion matrix dan F1 score-nya di akhir. Ya, itu datasetnya sudah tertera di sebelah situ, dan dengan semua fiturnya, ini merupakan sedikit representasi histogram perbandingan kelas benign dan malignant. Kemudian jika kita turun akan terlihat semua fitur di dataset yang telah kami plotting, bisa di scroll, terlihat bahwa terdapat distribusi yang cukup normal ya, sehingga kami memilih Gaussian naive bias. Iya. Sekian presentasi dari kami, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.